Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai anatomi fisiologi manusia, materi sistem endokrin. Nah, apa itu sistem endokrin? Mari kita simak bersama. Sistem endokrin terdiri dari sel, jaringan, dan organ yang secara kolektif disebut dengan kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin ditemukan pada sebagian besar organ tubuh yang mensekresikan hormon ke dalam cairan interstisial. Sistem endokrin dibagi menjadi dua, yaitu organ endokrin primer dan organ endokrin sekunder. Endokrin primer yang pertama yaitu hipotalamus. Hipotalamus dianggap sebagai kelenjar endokrin karena mensekresikan beberapa hormon yang sebagian besar mempengaruhi kelenjar hipofisis. Hormon yang dihasilkan hipotalamus antara lain GHRH growth hormone releasing hormone, GHIH growth hormone inhibiting hormone atau somatostatin, TRH tyrotropin releasing hormone, dan yang lainnya seperti CRH, GnRH, PRH, dan PIH. Selanjutnya, kelenjar hipofisis atau pituitary yang disebut juga master of gland karena menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengontrol aktivitas kelenjar endokrin lainnya, memiliki struktur seperti kacang yang terletak pada resesus tulang sphenoid atau sela trukika. Hormon yang dihasilkan kelenjar hipofisis dibagi menjadi dua. Neurohipofisis ada hormon antidiuretik dan oksitosin. Adenohipofisis ada GH, TSH, ACTH, lipotropin, endorfin, MSH, FSH, LH, dan prolaktin. Kelenjar pineal. Kelenjar pineal merupakan struktur berbentuk biji pinus kecil yang terletak di antara kedua belahan otak yang melekat pada bagian atas talamus di dekat bagian atas ventrikel ketiga. Kelenjar pineal menghasilkan hormon melatonin terutama pada malam hari yang disekresikan langsung ke cairan cerebrospinal. Hormon ini menghambat sekresi hormon gonadotropin, LH dan LSH dari kelenjar hipofisis anterior sehingga menghambat fungsi sistem reproduksi. Melatonin juga terlibat dalam siklus bangun tidur kita sehari-hari. Kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar endokrin terbesar dalam tubuh. Kelenjar tiroid berbentuk kupu-kupu terletak di leher anterior pada trakea inferior terhadap laring. Terdiri dari dua lobus masing-masing lateral ke trakea yang dihubungkan oleh isthmus anterior. Hormon yang dihasilkan kelenjar tiroid ada tiroksin dan triiodontironin yang sama-sama mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem saraf. Kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid merupakan kelenjar kecil yang terletak pada permukaan superior kelenjar tiroid. Umumnya terdapat 4 kelenjar paratiroid, yaitu 2 kelenjar pada setiap lobus. Hormon yang dihasilkan kelenjar paratiroid antara lain paratiroid hormon atau PTH dan kalsitonin atau CT. Kelenjar timus. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di depan percabangan atau bifurkasi trakea dan terdiri dari 2 lobus. Kelenjar timus bertugas sebagai kelenjar yang mengatur pertumbuhan dan sistem imun. Kelenjar timus memiliki fungsi untuk mengaktifkan hormon pertumbuhan, mengurangi aktivitas kelenjar kelamin, dan membentuk sistem imun. Hormon yang dihasilkan salah satunya yaitu timosin berfungsi untuk merangsang kerja sel limfosit T. Kelenjar adrenal. Sepasang kelenjar adrenal juga dikenal sebagai kelenjar suprarenal karena terletak di atas ginjal dalam ruang retropineal. Terbagi atas 2 bagian yaitu bagian luar dan bagian medula. Hormon yang dihasilkan pada bagian korteks adrenal ada mineralokortikoid untuk mengontrol metabolisme ion anorganik dan glukokortikoid untuk mengatur metabolisme glukosa. Sedangkan pada bagian medula adrenal ada adrenalin atau epinefrin dan noradrenalin. Kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas yang dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Pankreas terdiri dari 3 bagian yaitu kepala pankreas, badan pankreas, dan ekor pankreas. Hormon yang dihasilkan yang pertama yaitu insulin mengubah glukosa menjadi glikogen agar dapat menurunkan kadar glukosa darah, dan yang kedua yaitu glukagon mengubah glikogen menjadi glukosa sehingga kadar glukosa naik.
Ovarium. Ovarium merupakan kelenjar gonad yang terdapat pada wanita. Ovarium menghasilkan hormon estrogen, progesteron, inhibin, dan relaksin. Adapun hormon yang mempengaruhi siklus menstruasi, yang pertama FSHRH, follicle stimulating hormone releasing hormone, yang kedua LHRH, luteinizing hormone releasing hormone, dan yang ketiga PIH, prolactin inhibiting hormone. Organ endokrin primer yang terakhir yaitu testis. Testis merupakan kelenjar gonad yang terdapat pada pria. Testis menghasilkan dua hormon yaitu testosteron dan inhibin. Poin yang selanjutnya yaitu organ endokrin sekunder. Organ endokrin sekunder yang pertama yaitu jantung. Jantung terletak di dalam rongga toraks sisi kiri sekitar garis tengah antara sternum di sebelah anterior dan vertebra di sebelah posterior. Jantung manusia terdiri dari 4 bagian yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Selain berperan penting dalam sirkulasi darah, jantung juga dapat menghasilkan hormon. Jantung menghasilkan hormon peptida natriuretik atria atau atrial natriuretic peptide atau disingkat dengan ANP, yang prinsip kerjanya untuk menurunkan tekanan darah. Selanjutnya yaitu ginjal. Ginjal merupakan organ berbentuk bean shape yang terletak retroperitoneal terhadap posterior dinding abdomen. Terdiri dari satu pasang ginjal yaitu kanan dan kiri. Ginjal kanan lebih inferior karena berbatasan dengan liver, di mana bagian superior dan posterior dari ginjal berhubungan dengan diafragma. Hormon yang dihasilkan yang pertama ada renin, yaitu bagian dari rangkaian reaksi yang meningkatkan tekanan darah dengan menyebabkan vasokonstriksi dan sekresi aldosteron. Yang kedua, eritropoietin atau EPO meningkatkan laju pembentukan sel darah merah. Yang ketiga, kalsitrol dalam bentuk aktif vitamin D membantu absorpsi kalsium dan fosfat. Jaringan adiposa. Jaringan adiposa merupakan istilah anatomi jaringan ikat yang terdiri dari sel adiposa. Jaringan adiposa terletak di bawah kulit dan juga dapat ditemukan di sekeliling organ. Jaringan adiposa ini berperan dalam cadangan energi, juga sebagai bantalan tubuh ataupun sebagai penyekat jaringan. Sel adiposa mempunyai fungsi sebagai kelenjar endokrin yang memproduksi hormon seperti leptin, resistin, dan TNF-alfa. Leptin dapat menekan nafsu makan sehingga aktivitas FSH dan LH meningkat. Sel adiposa juga mensekresi berbagai messenger kimia, termasuk angiotensinogen dan adiponektin. Saluran gastrointestinal terdiri dari mulut, tenggorokan atau faring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Saluran gastrointestinal berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Hormon yang dihasilkan yang pertama ada gastrin, meningkatkan sekresi getah gastrik dan meningkatkan gerakan lambung. Yang kedua ada peptida insulinotropik bergantung insulin atau GIP yang merangsang pelepasan insulin oleh sel pankreas. Yang ketiga ada hormon sekretin, prinsip kerjanya dengan merangsang sekresi getah pankreas dan empedu. Dan yang keempat, kolesistokinin atau CCK, prinsip kerjanya dengan merangsang sekresi getah pankreas, mengatur pelepasan empedu dari kantong empedu, serta menyebabkan perasaan kenyang setelah makan. Organ endokrin yang terakhir yaitu plasenta. Plasenta terdiri dari dua sisi, yaitu sisi maternal dan sisi fetal. Sebagai fungsi endokrin, plasenta memproduksi hormon yang diproduksi di sinsisium, yaitu hormon protein, human chorionic gonadotropin atau HCG, human placental lactogen atau HPL, estriol, dan estrogen. Hormon yang dihasilkan plasenta yang pertama ada estrogen dan progesteron. Prinsip kerjanya dengan mempertahankan kehamilan dan membantu menyiapkan kelenjar payudara untuk mensekresikan ASI. Hormon yang selanjutnya yaitu human chorionic gonadotropin atau HCG.
dengan prinsip kerja merangsang korpus luteum di ovarium untuk terus memproduksi estrogen dan progesteron untuk mempertahankan kehamilan. Lalu, human chorionic somatomamotropin atau HCS prinsip kerja dengan merangsang kelenjar payudara untuk laktasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.